Yang pertama, katanya daun pepaya dapat mencegah risiko kanker. Bener nggak ya? Itu mitos. Daun pepaya mengandung flavonoid yang merupakan antioksidan. Uji laboratorium menggunakan sel kanker payudara memperlihatkan efek anti kanker, yaitu dapat menghambat pertumbuhan dari sel kanker serta dapat menginduksi kerusakan dari sel kanker. Namun belum dapat dipastikan efeknya apabila digunakan pada manusia. Saat nafsu makan berkurang, tentu akan mengganggu aktivitas Anda pemirsa, apalagi kalau aktivitas yang dilakukan membutuhkan energi yang ekstra. Akibatnya, tubuh kekurangan nutrisi penting yang berfungsi mengatur gula darah dalam tubuh. Nah, untuk kembali meningkatkan nafsu makan, biasanya sebagian masyarakat mengkonsumsi daun pepaya. Tapi, bener nggak ya kalau katanya daun pepaya bisa tingkatkan nafsu makan? Itu mitos. Karena faktanya dalam buah pepaya mengandung banyak vitamin dan mineral dan memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Namun, tetap diperlukan mengatur pola makan yang seimbang dan jangan lupa membuat variasi menu makanan yang menarik serta tetap rajin berolahraga. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah mencapai 130/180. Selain keturunan, pola hidup yang tidak sehat dengan banyak mengkonsumsi makanan berlemak menjadi salah satu penyebabnya. Di Indonesia sendiri, hipertensi menjadi salah satu kondisi yang menakutkan. Jika tidak diobati dengan serius, dapat mengakibatkan penyakit jantung koroner dan juga stroke. Nah, fakta atau mitos ya kalau daun pepaya dapat membantu mengontrol tekanan darah tinggi? Itu mitos. Memang sudah ada penelitian pada hewan coba yang membuktikan ada efek antihipertensi, yaitu dapat menghambat enzim angiotensin converting enzyme. Namun, dalam penelitian tersebut dibuktikan bahwa zat aktif dalam daun pepaya ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fitofarmaka pilihan obat antihipertensi. Pemirsa, alergi merupakan reaksi yang dilakukan oleh sistem kekebalan tubuh terhadap sesuatu anggapan asing. Salah satu gejalanya adalah ruam pada bagian kulit hingga diare. Nah, ternyata alergi juga tidak hanya disebabkan oleh lingkungan yang kotor saja loh, tapi juga karena makanan. Bener nggak ya kalau konsumsi daun pepaya berlebih sebabkan alergi? Itu benar, itu fakta. Konsumsi daun pepaya dalam jumlah yang cukup banyak dapat menimbulkan reaksi alergi pada beberapa orang yang sensitif terhadap enzim papain. Begitu juga dapat terjadi iritasi kulit pada orang yang sensitif terhadap getah pepaya. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang harus diwaspadai di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang berakibat demam tinggi, nyeri otot, bahkan mual dan muntah. Jika tidak ditangani dengan tepat, penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Selain mengkonsumsi obat, sebagian masyarakat juga menggunakan daun pepaya dalam proses penyembuhan. Tapi itu fakta atau mitos ya? Sekali lagi bukan, itu adalah mitos. Sudah ada penelitiannya preklinik bahwa daun pepaya mengandung enzim papain yang mampu menghambat kerusakan dari trombosit. Namun, perlu diperhatikan penyebab dari demam berdarah dengue, yaitu terjadinya kebocoran pembuluh darah sehingga cairan yang ada di dalam tubuh keluar dari pembuluh darah. Sehingga terapi utama pada demam berdarah adalah mengganti cairan yang hilang tersebut. Sistem pencernaan merupakan salah satu bagian penting dalam tubuh loh pemirsa. Saat proses pencernaan makanan dalam tubuh terganggu, proses penyerapan nutrisi pun tidak akan maksimal ya pemirsa. Nah, saat itu terjadi, sebagian masyarakat biasanya mulai mengkonsumsi daun pepaya karena dipercaya dapat memperlancar saluran pencernaan. Itu fakta atau mitos? Ya benar, itu adalah fakta. Daun pepaya memiliki serat yang tinggi, sehingga daun pepaya mampu melancarkan pencernaan. Bagi wanita yang baru melahirkan, tentu memiliki masalah ASI yang kadang sulit untuk dikeluarkan dengan lancar. Sejak zaman dulu, sebagian masyarakat mengkonsumsi daun pepaya untuk membantu melancarkan ASI. Nah, fakta atau mitos ya pemirsa kalau daun pepaya dapat tingkatkan produksi ASI? Itu adalah fakta. Sudah ada penelitiannya pada wanita pasca melahirkan sebanyak 48 orang yang mengkonsumsi 800 mg ekstrak daun pepaya dalam sehari. Hasilnya dapat meningkatkan produksi ASI melalui peningkatan hormon prolaktin. Pemirsa, agar daun pepaya dapat kita manfaatkan dengan baik, berikut ini adalah tips konsumsi daun pepaya dari Dr. Tulus spesialis farmakologi.
Berikut ini adalah cara mengkonsumsi daun pepaya secara tepat. Yang pertama, cuci bersih dulu daun pepaya. Yang kedua, konsumsi daun pepaya tidak secara berlebihan. Yang ketiga, jangan menggunakan daun pepaya sebagai pengganti obat utama.